15 sampai 17. Sama-sama kita membacanya ya. 1, 2, 3 lihat. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang tua, tetapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari yang ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 17b, dan ini yang mau saya sampaikan di dalam khotbah tahun baru 1 Januari 2024, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, mengerti kehendak Tuhan. Dalam versi Roma pasal 12 ayatnya yang kedua itu, kehendak Tuhan dirinci di situ. Dirinci. Yang mana yang merupakan kehendak Tuhan? Karena dibuat di situ titik dua, ya, titik dua. Kehendak Tuhan atau kehendak Allah titik dua. Apa rinciannya yang merupakan atau yang menjadi kehendak Tuhan? Yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah kehendak Tuhan. Di dalam kitab Efesus, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mau jelaskan hal ini kepada Damang Rena. Setiap manusia akan selalu meyakini yang diperbuatnya adalah baik menurutnya, tetapi belum tentu yang baik yang dia berbuat itu berkenan kepada Tuhan. Salah satu contoh, Hawa dan Adam. Ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, sudah ada kehendak Tuhan yang harus mereka lakukan. Tetapi apakah mereka melakukannya? Tidak. Mereka melakukan apa yang baik menurut mereka. Seperti apa yang baik menurut mereka? Kalau aku makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, maka aku akan seperti Allah. Dalam pemikirannya seperti itu. Maka seringkali amanginan antara melakukan kehendak Tuhan versus ya, atau lawan melakukan kehendak diri sendiri, seringkali kebanyakan orang akan ya melakukan, lebih memilih melakukan kehendak sendiri. Sama seperti ketika sekarang tanggal 1 Januari 2024 ya, sebagian jemaat tidak hadir beribadah. Kalau ditanya, mereka itu pasti punya jawaban. Pasti mereka anggap yang mereka lakukan dengan tidak beribadah itu, dengan jawaban dan argumentasinya, menurut mereka itu adalah baik. Dangadong Tuan Nami Hajol Maunon yang jujur, bersedia dikatakan salah, selalu dia tidak merasa benar dan merasa yang dia berbuat itu baik. Songon daudo kunde kinong kima okukta
siadam dok siawai. Padahal yang baik menurut dia itu yang tidak ada di sini ya. Ini yang mereka yang di luar sana yang tidak datang ibadah. Yang baik menurut mereka itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Jadi harus kita pahami ya, kehendak Tuhan titik dua, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu secara spesifik saya ingin mengarahkan Damang Dainang untuk memahami apa yang harus kita lakukan yang terkait dengan ya, usahakanlah dirimu ya, mengerti kehendak Tuhan untuk kepentingan kita berjemaah GPDI Kolang di tahun 2024 yang sedang akan kita jalani. Karena banyak kehendak Tuhan ini, tapi secara spesifik asakui aduk yo pemuna manginang si tio pemuna si muna kerja pemuna masing-masing adu jadi dari tanggal 1 Januari 2024. Inspirasi apa, visi apa yang sedang dibangun, sedang digumuli, didoakan oleh Gembala Sidang sebagai Bapak Rohanimu untuk 2024, yaitu tergembalakah atau hanya sekedar terdaftar di gereja ini. Ima suku sukun nama Cai Bagas, suku sukun Tuganuk jemaat Marsada. Tergembalakah engkau atau hanya sekedar terdaftar untuk 2024? Ini penting ya, ini penting. Satu ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21 untuk kesekian kalinya saya mengingatkan kepada Mang Ina ya. Yohanes pasal 21 di situ dikatakan 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Yesus menjawab lagi atau bertanya lagi, "Gembalakan domba-domba." Yang kedua kali juga pertanyaan yang sama dan Yesus ditujukan kepada Simon Petrus. "Hai Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." "Gembalakan domba-domba." Untuk yang ketiga kali pertanyaan yang serupa juga. "Hai Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sedihlah hati Simon Petrus. Kok sampai 3 kali pertanyaan yang serupa ditanyakan oleh sang guru ini? Tapi akhirnya Simon Petrus juga menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku sangat mengasihi engkau." Lalu Yesus berkata kemudian, "Gembalakanlah domba-domba." Berangkat dari situ mengenal penggembalaan sesuatu yang sangat-sangat penting dipraktekkan dalam kehidupan bergereja. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul banyak, tapi tidak tahu arti dan makna bergereja, hanya sekedar terdaftar. Gimana rupanya bedanya terdaftar ini? Kalau sekedar terdaftar, kau kasih iuranmu, datang kau sekali setahun, tidak kau terdaftar. Kau kasih kewajibanmu, ada uang suka duka di kita, di sosial kita 10.000 per kakak. Itu saja kau berikan, udah terdaftar. Bahkan nggak pernah datang kau tetap terdaftar juga. Nggak datang kau tahun baru tanggal 1 terdaftar juga kau di sini. Apakah aku pecat? Apakah aku usir? Nggak mungkin.
kecuali Bapa di surga memecat dia dari Purtidion. Kupecat moho sa Purtidion dak dikos pangalamon. Si tertakar ho dikipidi alai Natal tentang Natal. Tahun baru kita nggak karina ho. Mulu dalam konteks berkeluarga manginan. Satu keluarga ada anak dan guru mangarat tok lasodo telepon ni anak nama jalan nama ngarat lui mangalih kabar Bapak selamat Natal, Bapak selamat tahun baru. Lasodo manarita dah kondisi sebagai ayah dan ibu pasti kau manarita. Jujurlah kutanya bapak-bapak, ada anakmu di perantauan. Jujur kutanya ibu-ibu, ada anakmu di perantauan, nggak kasih kabar. Enggak ada chatting, enggak ada video call, sekedar hanya basa-basi. Jujurlah dulu kutanya, muha diterima doamu? Las doamu nak nang kepala memberi kabar pehoawan. Siapa ngarat kau bila suado? Enak boleh nama hoama, dan minggui, nabuhin doa baru, nang mana doa? Bangun doa, perlu kita tahu. Demikian juga amanginang dalam penggembalaan ini. Saya mencari-cari, saya merindukan selamat Natal, amang gembala. Selamat tahun baru, amang gembala. Selamat Natal dan tahun baru buat jemaat. Saya juga rindu mendengar ucapan itu, Pak. Amin. Amin. Tapi kemudian karena dia tidak mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru kepada orang lain, secara jasmani apa lalu orang yang berkata kupecat jangan aku lihat tapi aku lihat ini kamu dokter udah sama ini nggak mungkin, tetapi itu anakmu, tetapi itu nurumu. Mungkin di cipunya ini kekesalan hati itu akan mengucapkan begitu, dia pun sembarang sono, iya kan? Aku harus mau bang lasso disuruh kabarmu tak kepenginang jalo alai sekedar bahasa-bahasa ini perlu dubiawi tanda nama mundu bi mangdau di mangkarat wali soni mamangina kedudusan na bagas pijitna di parhohauku nama remahan yang dimbalakan damang daina. Lalu yang bagaimana yang tergembala? Apa manfaat tergembala? Seperti apa tergembala itu? Dan bagaimana berkat-berkat tergembala itu? Ya, kita lihat dulu amanginan satu ayat yang baru, Matius pasal 25. Ayat yang baru yang belum pernah kita buka ini dalam kaitan topik tema tergembalakah atau hanya sekedar terdaftar. Matius 25 31 mulai, silakan 31, 32 sampai 33. Tergembalakah atau hanya sekedar terdaftar? Kau yang menentukan. Kalau terdaftar mawang, bagi gitu. Tapi lihat di penghakiman terakhir, lihat ini, sang gembala agung yaitu Yesus, dia akan datang, dia akan memisahkan domba. Yang mana itu domba, yang mana itu kambing. Apakah saudara mau disebut kambing atau saudara mau disebut domba? Tentukan pilihanmu masing-masing keluarga. Domba akan selalu tetap manut, patuh, turut, dan dia selalu mendengarkan suara gembalanya. Tapi kalau kambing susah diatur, memang kambing itu wajar kakinya dari penghakiman terakhir. Si kambing itu dipakulik. Terus lanjut. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Iya, domba di sebelah kanannya Tuhan. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Di siang birang ho. Berarti tidak posisi dong. Bukan. Nah di siang birang ho, nah bakaron na namanya pamadion na papusaon na. Ya. Nah papusaon na. Terus apa lagi? Ada sih lagi, lanjut.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Ya. "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, Ya. terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Ya, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Ya, apabila Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, terus maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. ayat 32 lalu, Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, ya perhatikan, semua bangsa mengira dikumpulkan di hadapannya. dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada Ini seorang, terjadi pemisahan dari antara orang-orang dari berbagai bangsa, antara bangsa. Ya, akan dipisahkan seorang dengan yang seorang. Terus sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. perhatikan ucapan kata penyebutan sama seperti gembala. Perhatikan apa ini? Di Patudos, songon parmahan, gembala memisahkan domba dari kambing. Amanina, ini saya merinding bulu saya mengucapkan ini, menyampaikan ini. Dipisahkan antara mana itu domba, mana itu kambing. Ya. Loh, ada bedanya rupanya? Ada bedanya. Ada beda domba, ada beda dengan kambing. Dalam berjemaah pun akan diteliti, diselidiki kita satu persatu, akan dinilai, diukur. Ya. Yang mana ini jemaat yang layak tergembala, yang mana yang bukan. 2024 ini penting. Di awal 2024 ini penting untuk jemaat pahami maksud dan tujuan surga dalam hidup kita, bergereja berjemaat di sini. Amin. Ada amin? Ya, tergembala kau atau kau sekedar terdaftar? Kau yang tentukan. Jadi dia mau baru terdaftar buah harwa, maka terdaftar kamu baik saudara. Tak pernah 10 muda. Haleluya. Nasoro pemar minggu bertahun-tahun tidak doh kayak ruas besok. Ujamin tidak ruas. Alay itu ngamangina ang guadong dope satu tingkat yang lebih baik sesuai dengan arahan dan petunjuk firman. Nah, umat orang Tuhamu, humemeha Tuhamu, wajar Tuhamu. Adong dope amangina sa tingkat naik, lalu biundengga sama seperti Bapak rohani kepada anak-anaknya. Diajari, ditonahon, dibudahon. Ahamai baba, inakagelene tergembala Muhammad. Adok tangga, naik pusat tangga naik sa tingkat naik. Sudah ada, kita lihat ada tangga, semacam sebuah peluang untuk naik. Masa kita tidak naik? Hanya orang yang bodoh yang mau tetap di tangga pertama. Udah jelas ada peluang untuk naik. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, terus Nyala dari hadapanku, perhatikan, kamu tidak di sebelah kiri. Hai. Nyala dari hadapanku, terus hai kamu orang-orang terkutuk, terus menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. perhatikan, yang di sebelah kiri diusir, diberikan kepada iblis dan kepada malaikat-malaikat iblis untuk dibakar, dimusnahkan. Cukup sampai di situ khotbah saya ini. Jadi sekali lagi Manginang, dengan waktu yang sangat singkat ini, saya mengajak kita semua di khotbah saya 1 Januari 2024 ini, mengajak kita semua, tempatkanlah dirimu menjadi jemaat-jemaat yang tergembala, bukan menjadi jemaat yang hanya sekedar terdaftar. Demikian yang bisa aku sampaikan dalam khotbah 1 Januari
2024 ini. Sekali lagi, hiduplah tergembala. Dan kita mau melakukan pelayanan gerejawi GPD ini adalah pelayanan penggembalaan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan.